Pemilihan di beberapa negara sudah dilakukan dan beritanya hari-hari ini menghiasi halaman media sosial kita. Dan yang menarik, beberapa kawan di luar negeri melakukan gerakan apa yang mereka namakan exit poll. Sebenarnya apa sih exit poll itu? Exit poll itu adalah sebuah metode untuk tahu pilihan seseorang sesudah orang itu keluar dari bilik TPS setelah mereka mencoblos. Jadi ketika ada orang keluar bilik TPS, terus ada komunitas yang bertanya, kamu pilih siapa? Yang mau jawab ya jawab, nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Tetapi di era media sosial sekarang ini, orang cenderung sudah tidak menyembunyikan siapa pilihannya lagi. Mereka lebih suka pamer siapa yang mereka pilih karena itu bentuk pernyataan sikap yang harus disuarakan. Dan berdasarkan hasil exit poll yang dilakukan di beberapa negara, ternyata banyak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri itu memilih Ganjar Mahfud. Dan hasilnya menarik. Kalau bisa saya katakan, hasil dari exit poll di luar negeri itu ternyata nggak seperti yang digambarkan di survei-survei di Indonesia bahwa Prabowo akan menang satu putaran. Tetapi justru Prabowo tidak lolos putaran kedua. Ya, teman-teman, hasil pemilu sementara dari Quick Count, maka kemenangan diperoleh oleh paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Gibran, di mana dia mencapai 50% lebih. Dan karena 50% lebih, maka dipastikan Pilpres tahun 2024 ini berlangsung satu putaran. Nah, teman-teman, di luar dugaan dengan capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, karena beberapa hari lalu sebelum pemungutan suara di Indonesia, maka telah diadakan pemungutan suara di luar negeri. Artinya orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, mereka juga memilih pemimpin yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu siapa yang unggul di luar negeri, yaitu Ganjar Pranowo. Dan di situ dilihat bahwa yang paling kecil suara di luar negeri itu adalah justru Prabowo Subianto. Nah, akan tetapi ketika Prabowo Subianto ya memiliki suara yang paling kecil di luar negeri, maka berbanding terbalik dengan yang didapatkan di dalam negeri. Ya, Prabowo Subianto malah lebih besar suaranya dibanding dengan capres-capres yang lain. Nah, teman-teman, di exit poll dikatakan di luar negeri bahwa Ganjar Pranowo lebih unggul, ya, mencapai 50% lebih suaranya di luar negeri. Akan tetapi di dalam negeri sangat-sangat ya rendah sekali di dalam negeri. Nah, kita lihat bagaimana suara para capres, cawapres atau setiap paslon ini di dalam negeri, khususnya di Jabar atau Jawa Barat, karena hasil dari Jawa Barat ini hampir semua sudah masuk 100%. Nah, kita lihat bagaimana dengan suara dari paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan ini, yaitu Ganjar Pranowo, dan juga yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem. Oke, hasil Quick Count Pilpres 2024 di Jabar, data hampir 100%. Proses perhitungan hasil Quick Count pemilihan presiden Pilpres hampir selesai dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Data perolehan suara berdasarkan sampel tempat pemungutan suara TPS sudah hampir 100% termasuk di Jawa Barat. Berikut hasil Quick Count Pilpres 2024 di Jabar. Hasil Quick Count Pilpres 2024 di Jabar seperti dilihat Detik Jabar Jumat 16 Februari 2024 pukul 15.00 WIB. Dari berbagai lembaga survei menyebutkan jika pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dari dua pesaingnya, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sebagai catatan, hasil Quick Count bukanlah hasil resmi Pilpres 2024
ya hasil resmi baru akan diketahui melalui rekapitulasi surat suara yang dilakukan oleh KPU dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Berikut rincian hasilnya. Nah, ternyata bahwa hasil quick count ini adalah hasil sementara, bukan hasil final. Hasil finalnya adalah nanti di KPU yang direkap semuanya dan akan berlangsung pada 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. Nah, kita lihat dari berbagai survei ya, dari indikator. Nah, suara yang masuk 100%, ya 100%. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 31,20%. Kemudian Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 58,70%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 10,10%. Ya, dari indikator ini yang paling kecil adalah Ganjar Mahfud hanya 10,10%, baru di urutan yang kedua adalah Anies Muhaimin, dan urutan pertama yang paling besar adalah Prabowo Gibran. Nah, kita beralih ke LSI Deni JA. Nah, suara yang masuk sudah 100%. Nah, suara dari pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin yaitu 32,02%. Ya, dari Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka atau pasangan nomor urut 2 yaitu 57,91%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 10,06%. Ya, dari LSI Deni JA ini lagi-lagi Ganjar Pranowo Mahfud MD yang paling kecil suara, hanya 10,06%. Anies Baswedan di urutan kedua dan Prabowo Subianto di Gibran Rakabuming Raka ya di urutan nomor 1. Nah, kita lihat dari Carta Politika. Ya, suara yang masuk sudah 100%. Ya, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ada 31,65%, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 57,46%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD ya 10,88%. Lagi-lagi Ganjar Pranowo Mahfud MD paling kecil. Ya, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2 ya semuanya lebih dari 50%. Nah, kemudian dari poll tracking, ya poll tracking suara masuk 99,61%. Ya, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 30,2%, kemudian Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 60,39%. Ini sangat besar sekali. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya 9,41%. Lagi-lagi Ganjar Pranowo Mahfud MD yang paling kecil. Kemudian dari PRC, ya suara yang masuk sudah 100%. Ya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 30,37%, Prabowo dan Gibran 59,38%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 10,24%. Nah, teman-teman, inilah hasil dari para survei, hasil quick count sementara ini, dan kita lihat yang paling besar suaranya adalah Prabowo Gibran, ya. Tidak ada yang di bawah 50%, tetap di atas 50%. Dan nomor yang kedua, suara terbanyak adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan nomor urut 3 yang paling kecil adalah Ganjar Pranowo Mahfud MD. Nah, teman-teman, terus kita pantau ini karena ini adalah salah satu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai rakyat Indonesia juga, ya, di mana kita telah memberikan hak suara kita, dan tentu kita terus memantau ini sampai nanti di keputusan KPU dan diumumkan siapa yang menjadi capres dan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden 2024 hingga nanti 2029. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.